Tapi itu Egi yang saya lihat. Kan saya nontonnya itu di Facebook sih. Di Facebook ada banyak lah postingan soal mahasiswa ini yang dipukuli. Itu sih yang highlight di Facebook yang saya lihat. Beberapa Facebook dari teman-teman saya juga kan. Karena itu kemarin saya cari tahu siapa sih mahasiswa yang dipukulin. Terus dapat karena saya lihat bendera kami, saya hubungin beberapa teman-teman yang saya kenal. Itu siapa sih? Dapatlah EG, makanya saya hubungin EG-nya. Karena orang-orang yang lain yang dipukulin juga saya nggak dapat itu siapa gitu kan. Karena nggak ada identitas. Satu-satu yang ada identitas itu yang saya lihat ya EG yang jelas. Karena pakai baju putih ya. Iya, Baju apa istilahnya, baju PDH. ya sebenarnya sih cuma kemeja aja sih, saya nggak Kemeja pakai ya. dia. Iya. Itu yang saya lihat jelas karena sisanya kan pakai alma mater kampus masing-masing. Kalau pakai alma mater ya siapa juga yang bisa tebak itu siapa Kebetulan kan ya. saya pula yang paling menonjol di video itu. Iya, memang Egy yang paling menonjol. Itu saya lihat lokasinya di agak-agak di belakangnya tembok atau apa sih? Itulah di pintu belakang apa gedung Kimia Farma itu kan Kimia Farma. posisi kamera amatir itu kan di teras Kantor apa? pos. Teras kantor pos itu. Jadi Oh, pas iya. dari celah-celah itu kan nampak terekam. Itu dia sih. Jadi apa aja sih Egy kemarin yang disuarakan sehingga ricuh seperti itu? Ya mungkin karena memang ada pasal yang apa yang tidak mengenakan bagi para buruh ini kan, termasuk kompensasi apa ataupun cuti itu ditiadakan, dan yang status karyawan tetap itu tidak ada, dihapus. Itu semua dianggap seperti buruh harian gitu kan, ibarat gaji per jam gitu, dihitung per jam. Jadi kan seakan-akan gini, perusahaan itu bisa kapanpun kalau misalnya memang nggak dibutuhkan bisa dipecat. Jadi kan Sebelum istilahnya jauh, tidak sebelum apa. jauh Egy, sebelum jauh ke situ. Iya. Eh, saya mau tahu dulu dari sudut pandang mahasiswa, dari sudut pandang Egy lagi nih. Iya. Omnibus Law itu apa sih sebenarnya? Omnibus Law itulah yang, ya setahu saya, kalau kan nggak semua tuh saya baca tuh, saya pun dapat juga soft file-nya. Jadi saya hanya berfokus kepada hal yang apa yang kontroversialnya, termasuk pasal tentang buruh ini ya. Ya. Jadi Omnibus Law gini kan dia tujuannya untuk apa? Kalau susunan yang kemarin-kemarin itu sebelum ini itu untuk mengefisiensikan apa itu, untuk ya istilahnya Karena Omnibus Law itu juga bukan pertama ya. Bukan yang di Indonesia aja diadakan. Beberapa negara maju melaksanakan juga. Yang paling dekat itu dari Filipina itu juga pernah buat Omnibus Law itu mengenai investment code 1987 1987 atau berapa lupa ya. Tapi mereka membuat Omnibus Law soal investment. Kalau kita kan yang di Indo itu pertama kali sih dibahasnya soal Omnibus Law waktu Pak Jokowi dilantik kedua kalinya. Disitulah pembahasan pertama soal Omnibus Law diadakan. Yang pertama soal perpajakan dan cipta kerja, ya kan ya. Itu dia sih. Jadi yang kemarin itu yang disuarakan apa aja ya, Gi? Egi sebagai orator nggak di sana? ya, Atau hanya saya, sebagai korban yang dipukuli? enggak lah, maksudnya saya juga ikut andil kan, karena Andil. memang keluarga terdekat, sahabat, Iya. tetangga, kebanyakan buruh. Jadi dari memang dari rasa itulah kan, karena memang kalau saya memang nggak dapat informasi secara full kan tentang RUU Cipta Kerja ini. Memang kan secara gambaran gitu kan memang sedih kalau memang itu betul. Apa aja yang dibaca soal RUU Cipta Kerja? RUU Cipta Kerja itulah yang pasal yang mengenai tentang buruh itulah, tentang pekerja itulah. Jadi misalnya ada kan, jadi gimana ya? Ada sih. Yang soal pesangon. Ya, Yang pesangon seharusnya kalau misalnya seorang buruh ataupun karyawan itu kan misalnya sudah diputus hubungan kerja, itu setidaknya ada pesangon. Tapi ini kan pesangon itu ataupun biaya yang setara dengan pesangon itu kan dihapus. nggak dihapus sih sebenarnya. Kalau yang di sebelumnya itu kalau nggak salah nih ya 36 kali upah.
Tapi yang sekarang itu hanya 25 kali upah, 19 kali dibayarkan pengusaha, 6 kali bayar BPJS. Itu sih yang ada di undang-undang yang baru. Tetap ada, tapi berkurang. Dan kita nggak tahu juga BPJS bayar pesangonnya itu lewat mana. BPJS Ketenagakerjaan ya. Nah, iya, iya. BPJS Kesehatan aja nggak tahu gimana. Bayangin aja kalau banyak yang keluar BPJS Ketenagakerjaan dapat uang dari mana? Liquid lagi kan? Iya. Itu dia sih. Itu yang saya baca soal pesangon. Kan yang lainnya juga banyak yang soal ini cuti melahirkan, Iya. cuti haid, itu dia sih. Ataupun cuti baptis. Iya. Kalau yang mahasiswa Sidimpuan, yang paling disuarakan itu apa? Ada telepon? Angkat aja dulu nggak apa-apa. Ya itu sih, kalau yang disuarakan mengenai Omnibus Law itu kebanyakan mahasiswa, terutama dari Cipayung Plus ini kan, karena memang ketidakadilan itu terhadap undang-undang. Dan pun satu pertanyaan, kenapa bersifat mendadak kali disahkan undang-undang tersebut? Ya sih karena disahkannya juga malam-malam kan. Malam. Bukan pertama Dan pun kalinya lagi di Indonesia tuh. pemerintah ini kan menghimbau kepada seluruh masyarakat ini untuk memperhatikan protokol kesehatan. Kalaupun abang melihat cuplikan sidang DPR RI itu Ya. yang menyatakan undang-undang itu, lihatlah mereka yang menyuarakan hak rakyat, mereka pula yang tidak memperhatikan protokol kesehatan. Jadi kan agak miris juga tuh. Jadi wajar aja lah kalau mahasiswa ini kebanyakan berontak mengenai hal itu, karena ibaratnya memang ya ada beberapa omongan angin lah istilahnya. Dengar saya itu hanya pro kepada pebisnis kebanyakan itu. Dan apakah itu benar menurut Egi setelah dipelajari? Egi udah pelajarinya pastinya dong. Ya walaupun nggak pala banyak saya pelajari kan, memang setuju juga sih, cuman kan karena setelah saya pahami beberapa pasal itu, iya ada kepentingan pribadi di situ saya lihat. Di bagian mananya? Ya termasuklah tentang hak buruh itu yang dikurangi, misalnya tidak ada cuti salah satunya. Itu kan seakan-akan Ya kalau itu sih ya. seperti penjajahan ibaratnya. Seperti abang lah, kalau misalnya saya tanya, Ya. abang buruh nih, jadi misalnya kita punya hari raya besar lah umat Islam gini, tapi perusahaan nggak ngasih, itu kayak mana lah abang? Pasti abang itu berpikir lagi kan, abang pertahankan kerja atau keluar, karena memang hak abang untuk mendapatkan cuti itu nggak ada lagi. Kalau di undang-undang ini ada sih yang tanggal merah tetap libur. Kalau nggak salah ya, yang saya baca. Oh, kemungkinan jatah cuti ya nggak ada. Jatah cutinya iya. Kalau jatah cuti yang seperti yang saya sebut tadi, kalau kamu cuti untuk melahirkan, ya Iya. upah kamu nggak dibayar. Cuti haid, ibu menyusui, kalau kamu cuti ya nggak dibayar. Terus juga kalau soal libur, jika hari kerjanya itu 7 lah, 6 hari kerja 1 libur, atau 5 hari kerja 2 libur. Itu dia di aturannya sekarang. Di RU Cipta Kerja ini ya. Terus kan pembahasan-pembahasan yang lain juga banyak sih yang dibuat di RU Cipta Kerja. Yang soal mempermudah beberapa lah. Tapi saya juga nggak bisa mengkaji lebih dalam. Ilmu saya dangkal soal mengkaji itu kan. Ya sama seperti itu. Makanya saya pengen juga ngajak orang yang memang ahli lah, biar kita bicara soal itu. Karena saya juga dangkal, ilmunya nggak nyampe ke situ. Sama sih bang. Itu dia sih. Tapi yang buat saya tertarik itu karena ada berapa banyak itu kemarin Egi, kira-kira yang demonstrasi di Padang Sidempuan. Ya kemungkinan lebih lah dari 2.500 orang lebih. 2.500 orang dan Karena seluruhnya sebagian besar itu dari kampus saya juga, Institut Agama Islam Negeri ya, Padang dari Sidempuan. IAIN ya. Iya. Dari IAIN, gabungan dari IAIN, UMTS, UMTS, UGN, IPTS, UGN, Cipayung Plus sama beberapa lembaga ormawa lainnya. Cipayung Plus. Iya.